perlu digarisbawahi lagi. Dan ini rumus untuk membaca Al-Quran dengan fasih ya. Kata guru-guru saya, kata syekh saya itu dulu, kalau kita ingin baca Al-Quran dengan fasih, kalau kita ingin baca Al-Quran dengan tajwid yang benar, didengar enak oleh para masyayikh, maka ketika huruf tebal, tebalkan betul-betul tebalkan. Kalau ketemu huruf tipis, tipiskan betul-betul tipiskan. Kesalahan yang sering juga terjadi, huruf shin itu terbawa tebal. Ja'alnaha rujuman lish. Nah, tidak seperti itu, tapi tipiskan. Lish. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran, pecinta Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali lagi bersama channel Tahsin Yuk. Saya ucapkan marhaban bikum kepada ayah, bunda, ibu, bapak yang baru mengklik video ini, dan juga saya ucapkan marhaban bikum, selamat datang kepada ayah, bunda yang mungkin dari luar sana, ya, mungkin dari Singapura, Malaysia, ataupun Indonesia, ataupun dimanapun kalian, saya ucapkan marhaban bikum. Insyaallah video channel Tahsin Yuk ya, hadir untuk membantu Bapak Ibu sekalian mempelajari bacaan Al-Quran dengan tajwid tahsin yang benar, tentunya dengan metode praktek mudah, insyaallah ya. Nah, oleh karena itu insyaallah hari ini kita akan melanjutkan tilawah Al-Quran kita, mengurai tajwid Quran surah Al-Muluk. Nah, Masya Allah ya, ayah bunda bisa lihat ke layar. Nah, kalau video sebelumnya kita sudah membahas ayat 3 ya. Mohon maaf ayat 4, sekarang ayat 5, Masya Allah. Nah, tapi sebelum itu ya, untuk Bapak Ibu, ayah bunda yang baru mengklik video ini, jangan khawatir ya. Kalaupun tidak menonton video sebelumnya tidak masalah, langsung tonton saja karena kita langsung praktek. Saya bahas satu persatu huruf ataupun yang lebih menonjol. Jadi tidak perlu mengulang, ataupun kalau ingin yang benar-benar mengulang dari ayat pertama surah Al-Muluk, boleh di situ tulis Tahsin Yuk. Nah, kemudian di situ ada playlist. Nah, di situ ada mengurai tajwid tahsin Quran surah Al-Muluk. Baik, langsung saja kita tidak usah berlama kata lagi. Nah, ayat 5. Baik, dari ta'awud ya, perhatikan bibir saya, boleh diikutin ataupun dilihat dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, jadi ketika ta'awud betul-betul dipaksakan itmamul harokatnya. Itmamul harokat itu kesempurnaan harokatnya. A'u ketika dhammah mulut manyun, u ketika fathah mulut terbuka, a ketika kasrah mulut betul-betul turun ataupun senyum, i a'udzu bi. Nah, seperti itu. Jadi dipaksakan ya. Perhatikan ataupun boleh sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik, langsung basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung ke ayatnya ya, kita pelan-pelan. Boleh diikutin ya, ataupun juga didengarkan dulu. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha. Ulang dari sini. وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. Oke, perhatikan di sini kita pelan-pelan. وَلَقَدْ mulut kita betul-betul moncong ataupun manyun ya, karena huruf waw ya. Walaqad, kemudian huruf dal itu harus betul-betul pantulkan. Walaqad, jangan sampai ada tertahan sedikit. Walaqad, nah, tidak boleh ya. Nah, jadi ayah bunda harus betul-betul pantulkan dan jelas pantulannya. Walaqad zayyana. Nah, di sini ada huruf zai, di depannya ada huruf ya yang bertasydid. Huruf ya yang bertasydid itu satu, huruf ya dia memiliki sifat layyin atau lin, lembut,
Kemudian ada tasydid. Setiap huruf yang bertasydid itu harus ditekan atau nabroh atau nabr. Zai. Nah, tapi tekanannya jangan sampai terlalu kasar ya. Karena huruf ya ini dia memiliki sifat layyin, lembut. Zai ya. Walaqad zayyana. Jadi seperti itu, bukan zai ya, terlalu kasar ya, atau terlalu lembut juga, jangan sampai berlebihan juga. Zayyan, kemudian nun bertasydid. Nah, ingat ya, perlu digarisbawahi ya ayah bunda, nun bertasydid, mim bertasydid itu harus gunnah, dan gunnahnya itu 2 harokat, dan kategori 2 harokat ini tidak seperti mad tabi'i ya, artinya ada temponya yang lebih lama. Jadi ada kata para ulama, ada yang mengatakan untuk nun bertasydid, mim bertasydid itu 3 harokat ya. Walaqad zayyana, 3 kutukan. Walaqad zayyana as-sama, kemudian as-sama. Nah, jadi ini untuk pemula ayah bunda tidak perlu pusing-pusing apa ini hukumnya mat apa. Cukup lihat saja di sini ada tanda alis ya. Tanda alis maka panjang ya, panjang 4 ataupun 5 harkat. Ya, sebaiknya 5 harokat saja ya. Zayyana as-samaa ad. Nah, awas, ini perlu digarisbawahi, sering terjadi kesalahan di huruf hamzah. Huruf hamzah tidak boleh terseret-seret ya. Walaqad zayyana as-samaa ad-dunya. Jadi hamzah itu harus syiddah, harus terputus suaranya ketika ma'a, jangan ma seperti itu ya. Walaqad zayyana as-samaa ad-dunya. Nah, kemudian di sini ada huruf dal yang bertasydid. Ingat ya, tadi saya sudah sampaikan kepada ayah bunda, semua huruf yang bertasydid itu harus tekan ataupun dinaberkan ya, kecuali nun dan mim. Kalau nun mim itu bukan naber tapi gunnah. Tapi kalau huruf lain itu ditekan ya, tapi tergantung juga sifatul hurufnya. Nah, huruf dal ditekan ya. Ad ditekan, tidak boleh terputus suara. Ad. Nah, as-samaa ad-dunya, ad-dunya. Nah, itu jangan sampai terputus suara tapi suaranya tetap ada. Ad-dunya, nah, seperti itu ya. Ad-dunya, tapi awas jangan sampai juga ada hamsnya. Ad-dunya, itu ada anginnya. Ad-dunya, tidak boleh seperti itu. Biasa saja ditekannya di awal saja, di tasydidnya saja. Ad-dunya, nah, tapi kesananya tidak mengeluarkan nafas. Ad-dunya, dan ingat huruf yang berharokat dhammah itu harus manyun ya. Ad-dunya, nah, seperti itu. Ad-dunya bimasabiha. Huruf shad tebalkan, lebih tebalkan lagi. Bimasabiha. Nah, so bimasabiha. Nah, jadi perlu digarisbawahi lagi, dan ini rumus untuk membaca Al-Quran dengan fasih ya. Kata guru-guru saya, kata syekh saya itu dulu ya ayah bunda, kalau kita ingin baca Al-Quran dengan fasih, kalau kita ingin baca Al-Quran dengan tajwid yang benar, didengar enak oleh para masyayikh, maka ketika huruf tebal ketemu huruf tebal, tebalkan betul-betul tebalkan. Kalau ketemu huruf tipis, tipiskan betul-betul tipiskan. Jadi harus ada jarak jauh antara tebal dan tipis. Itu rumusnya kalau ingin bacaan kita lebih fasih. Jadi ketika huruf shad ditebal, maka tebalkan setebal-tebalnya semampu kita, sebisa kita. Bimasabiha, nah, dan huruf mim itu tipis, maka setipis-tipisnya jangan sampai ada huruf mim itu ada tebalnya sedikit. Bima, tidak. Bimasabiha, nah, tidak. Bima, tipis. Bima, senyumkan ya, senyumkan. Kalau supaya tipis itu disenyumkan.
bimasabiha waja'alnaha. Seperti itu ya. Waja'alnaha. Oke, sampai di sini. Nah, coba kita praktekkan dari awal ya. Dari awal di sini dipraktekkan apa yang tadi saya sampaikan. Sama-sama ayah bunda tarik nafas. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha waja'alnaha. Lanjut. Rujuma manyun. Rujuman lisyayatin. Nah, di sini ada huruf shin yang bertasydid. Rujuman lish, keluarkan anginnya lish ya, karena dia tasydid, dia memiliki sifat hamas, ditekan juga hamasnya karena ada tasydid, ada nabarnya. Lish, dan anginnya dia tafasyi. Sifatul huruf daripada huruf shin diantaranya tafasyi, mengalirnya nafas, bertebarannya nafas di dalam mulut. Ash. Tapi ingat, kesalahan yang sering juga terjadi, huruf shin itu terbawa tebal. Lish, lish, waja'alnaha rujuman lish, lish. Nah, tidak seperti itu, tapi tipiskan. Lish, lish, lisyayatin. Lisyayatin. Oke, persingkat saja karena waktunya terlalu panjang. Lanjut di sini. Wa manyun ya. Wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Nih, ketika huruf sin bertasydid, huruf sin keluarkan juga anginnya as, dan ada tempo di situ. Jangan terlalu cepat. 'Adzabas sa'ir tidak, tapi keluarkan dulu anginnya. 'Adzabas, ada tempo di situ. 'Adzabas sa'ir. Nah, dan perlu diketahui huruf ro di sini tipis ya, tipis, jangan tebal. Sa'ir tidak, tapi sa'ir. Nah, jadi ingat tadi ya rumus tadi, tipiskan, betul-betul tipiskan kalau huruf tipis, karena itulah rumus untuk baca Al-Quran supaya lebih fasih. Seperti ya. Coba kita sama-sama dari awal ya, praktekkan sama-sama ya, tebalkan huruf yang tebal, tipiskan huruf yang tipis ya. Sama-sama tarik nafas. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha waja'alnaha. Ulang dari sini. Waja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Nah, seperti itu ya. Shadaqallahul azim. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan tulis aja di dalam kolom komentar. Yang ingin belajar tahsin boleh hubungi nomor di bawah deskripsi. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.